Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikayat Hikmah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan hikmah dari dunia Islam hadir untuk menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk mendukung channel Hikayat Hikmah Islami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan tuliskan pendapat atau hikmah yang Anda dapatkan di kolom komentar. Pada episode kali ini, Hikayat Hikmah Islami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang tokoh sufi wanita yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Berikut kisahnya. Rabi'ah al-Adawiyah, sang kekasih Allah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang hidup pada abad ke-8 Masehi, adalah salah satu figur spiritual paling dihormati dalam tradisi Islam. Ia dilahirkan di kota Basrah, Irak, dalam keluarga miskin namun penuh keberkahan. Kelahirannya dikisahkan diiringi tanda-tanda luar biasa. Malam itu ayahnya bermimpi bertemu Nabi Muhammad, yang memintanya untuk menjaga anak yang baru lahir karena ia akan menjadi cahaya bagi umat manusia. Masa kecil yang berat. Sejak kecil, Rabi'ah hidup dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda, meninggalkan keluarganya dalam keadaan sulit. Saat wabah melanda Basrah, Rabi'ah terpisah dari keluarganya dan ditangkap oleh seorang pedagang budak. Ia dijual sebagai budak dan harus menjalani kehidupan yang keras. Namun, di tengah penderitaan itu, Rabi'ah menemukan kedekatan dengan Allah. Ia seringkali bermunajat di malam hari, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Suatu malam, tuannya melihat Rabi'ah berdoa dengan penuh kehusyukan, dan cahaya memenuhi ruangan. Ia tergerak oleh pemandangan itu dan membebaskannya. Pencarian spiritual. Setelah dibebaskan, Rabi'ah memilih menjalani hidup sederhana dan penuh pengabdian. Ia hidup dalam zuhud, menjauhkan diri dari kemewahan duniawi, dan mengabdikan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan sufi lain yang sering menekankan rasa takut kepada Allah, Rabi'ah membawa konsep baru, cinta ilahi. Ia berkata, "Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau berharap surga. Aku menyembahnya karena cinta yang mendalam kepadanya." Pandangan ini menjadi fondasi bagi tasawuf cinta dalam tradisi Islam. Doa dan kebijaksanaan. Rabi'ah dikenal sebagai seorang penyair mistik. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di neraka. Jika aku menyembahmu karena berharap surga, jauhkanlah aku dari surga. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan sembunyikan keindahan wajahmu dariku." Ia tidak menikah, meskipun banyak tokoh terkenal melamarnya, termasuk Hasan al-Basri, seorang sufi besar. Baginya, cinta kepada Allah adalah segalanya, dan ia tidak ingin pernikahan menghalanginya untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Kematian yang damai. Rabi'ah menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan, seringkali tinggal di tempat terpencil untuk bermeditasi dan berdoa. Ia wafat dalam usia sekitar 80 tahun dan dimakamkan di Basrah. Warisannya terus hidup melalui puisi-puisi, ajaran, dan teladan kehidupannya. Keistimewaan dan kemasyhuran Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah bukan hanya seorang sufi biasa, melainkan seorang wanita dengan keistimewaan luar biasa yang membuat namanya begitu masyhur di seluruh dunia Islam hingga saat ini. Keistimewaan Rabi'ah terletak pada kecintaan dan kedekatannya kepada Allah yang melampaui batas-batas pemahaman manusia pada masanya. Ia adalah pelopor tasawuf cinta yang memengaruhi cara para sufi dan umat Islam memandang hubungan mereka dengan Sang Pencipta. 1. Cinta ilahi yang unik. Rabi'ah dikenal dengan konsep mahabbah ilahiyah, cinta ilahi. Dalam pandangannya, ibadah kepada Allah seharusnya dilandasi cinta, bukan rasa takut akan hukuman atau harapan akan pahala. Pandangan ini sangat revolusioner pada zamannya, ketika banyak ulama menekankan rasa takut kepada neraka dan harapan masuk surga. Ia mengatakan, "Hatiku terbakar oleh cinta kepada Allah.
Aku tidak ingin surga atau neraka menghalangi cintaku kepadanya. Pandangan ini menginspirasi banyak sufi besar setelahnya, termasuk Jalaluddin Rumi dan Al-Ghazali, yang mengadopsi gagasan bahwa cinta kepada Allah adalah jalan tertinggi menujunya. 2. Zuhud yang mendalam. Rabi'ah menjalani hidup yang sangat sederhana. Ia menolak segala bentuk kemewahan duniawi, meskipun banyak orang kaya dan tokoh terkenal menawarkan harta kepadanya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika seorang ulama datang ke rumahnya dan melihat hanya ada sehelai tikar lusuh, sebuah kendi air, dan lampu minyak. Ketika ditanya mengapa ia hidup dalam kekurangan, Rabi'ah menjawab, "Apa yang cukup untuk dunia tidak penting bagiku. Aku sudah memiliki segalanya karena Allah bersamaku." 3. Kecerdasan dan hikmahnya. Rabi'ah dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan kata-katanya yang penuh hikmah. Suatu ketika, Hasan al-Basri bertanya kepadanya, "Wahai Rabi'ah, bagaimana engkau melihat dunia ini?" Rabi'ah menjawab, "Aku melihat dunia ini sebagai sesuatu yang fana. Aku ingin hatiku hanya terpaut pada yang kekal, yaitu Allah." Jawaban-jawaban seperti ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan menjadikannya rujukan spiritual bagi banyak orang. 4. Karamah yang menyertainya. Kisah-kisah tentang karamah, keajaiban, yang terjadi pada Rabi'ah turut menambah kemasyhurannya. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika ia berjalan dengan obor di satu tangan dan seember air di tangan lainnya. Ketika ditanya apa yang sedang ia lakukan, Rabi'ah menjawab, "Aku ingin membakar surga dengan obor ini dan memadamkan neraka dengan air ini, agar manusia tidak menyembah Allah karena takut atau berharap, melainkan karena cinta murni kepadanya." Karamah lainnya menceritakan bahwa ia seringkali terlihat bercakap-cakap dengan Allah pada malam hari, seolah-olah ia berada dalam dialog langsung dengannya. 5. Keteladanan sebagai perempuan sufi. Keistimewaan Rabi'ah juga terletak pada posisinya sebagai seorang perempuan dalam dunia tasawuf yang mayoritas didominasi oleh laki-laki. Meski begitu, ia dihormati bahkan oleh para sufi besar seperti Hasan al-Basri dan Sufyan ats-Tsauri. Mereka tidak hanya mengagumi ibadahnya, tetapi juga menjadikannya sebagai guru dalam memahami cinta kepada Allah. Kenapa Rabi'ah begitu masyhur? 1. Pemikiran revolusioner. Ia memperkenalkan konsep ibadah yang dilandasi cinta kepada Allah, yang pada masanya dianggap sebagai gagasan baru yang mendalam. 2. Kedalaman spiritualitas. Kehidupan zuhud dan ibadahnya yang luar biasa menjadikannya panutan bagi para pencari spiritual. 3. Pengaruh puisi dan ajaran. Puisi-puisi mistiknya yang penuh cinta ilahi menginspirasi generasi sufi berikutnya, menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam tradisi tasawuf. 4. Karamah dan kehidupan penuh hikmah. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan karamahnya menyebar luas, membuatnya dihormati sebagai wali Allah. 5. Keteladanan universal. Meskipun hidup berabad-abad yang lalu, pesan cinta, keikhlasan, dan ketulusannya relevan bagi semua zaman. Warisan abadi. Rabi'ah al-Adawiyah adalah simbol cinta tanpa syarat kepada Allah. Namanya abadi dalam sejarah Islam sebagai seorang sufi besar, pelopor tasawuf cinta, dan teladan bagi mereka yang ingin mendekat kepada Allah tanpa batasan duniawi. Hingga kini, ia dihormati sebagai salah satu wanita sufi paling berpengaruh sepanjang masa. Demikianlah kisah tokoh sufi wanita yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Semoga kisah tadi dapat menjadi pelajaran berharga dan menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.